Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin semua kita dalam keadaan baik dan apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi, Tuhan turut bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya yang mengasihi Dia. Nah itu sebabnya pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema pengajaran firman Tuhan yang saya kasih judul Solusi Resesi dari Janda Nabi. Ya, kalau Anda suka mencatat judul firman Tuhan, Solusi Resesi dari Janda Nabi. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Perhatikan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Wow, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu solusi yang Tuhan kasih buat kita semua. Ada begitu banyak orang bilang, bahkan sampai ada yang chat saya, "Pak, kira-kira 2023 nanti," ini tinggal menghitung hari ya, sebulan lebih sedikit, "suasana bakal gelap, ekonomi bakal resesi, kelihatannya bakal berbahaya Pak. Jadi kita gimana Pak? Kita doa, kita tengking atau bagaimana?" Banyak orang menjadi cemas dan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Berita memberitakan bahwa kemungkinan bisa jadi perang dunia ketiga. Ada yang bilang resesi ini bakal seperti 2008, ada yang bilang seperti tahun 1998 atau tahun 1970-an, dan seterusnya. Nah, ada begitu banyak orang bingung dengan resesi. Tetapi hari ini firman Tuhan saya yakin memberi kekuatan buat Anda dan saya. Perhatikan suatu fakta di sini. Alkitab bilang di ayat 1, seorang istri nabi. Nah, dari istri nabi ini sebuah pelajaran untuk melawan resesi, bertahan bahkan kuat, keluar sebagai pemenang ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat fakta mengejutkan, istri nabi bisa ngalami begini. Suaminya nabi, takut akan Tuhan, tapi gak bisa bayar hutang. Mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Istrinya gak sanggup bayar, penagih hutang datang, bayangin anak-anaknya mau diambil, dijual jadi budak. Inilah kondisi kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Mungkin Anda ada yang bertanya, "Pak, saya udah hidup takut akan Tuhan loh." Perhatikan, di sini dikatakan nabi itu adalah takut akan Tuhan sifatnya. Hidupnya takut akan Tuhan. Ini bukan Kristen level biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan cuma takut akan Tuhan, dia nabi.
Tahukah Anda bahwa di dalam perjanjian baru, nabi adalah salah satu pejabat dari 5 jawatan gereja. Ada rasul, ada guru, ada gembala, ada pengajar, ada nabi, ada penginjil. Nah, nabi adalah salah satu yang menyuarakan pesan Tuhan. Tapi aneh, kalau dia ada di dalam jawatan yang begitu tinggi, menyampaikan pesan Tuhan, salah satu hamba atau murid, menti dari Elisa atau Elia. Bayangin, ini rombongan nabi, saudara. Hidupnya juga bukan nabi palsu. Bukan gak benar. Takut akan Tuhan loh Bapak Ibu. Tapi bisa mati dalam keadaan miskin, bahkan minus, gak punya uang buat bayar hutang, ninggalin hutang buat keluarganya. Banyak orang Kristen mengalami hal ini. Saya udah hidup benar Pak. Saya udah bayar perpuluhan Pak. Saya udah doa Pak. Saya udah puasa Pak. Tapi kenapa Pak saya masih gak bisa keluar dari kemelut ini. Masalah ekonomi. Apalagi Pak orang bilang 2023 bakal bahaya Pak. Bakal gelap. Banyak orang Kristen hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau tidak tentu saja harus bertobat. Tapi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, tapi kita tidak mengalami satu breakthrough, khususnya persoalan ekonomi. Kita bicara soal solusi dari resesi, dari si janda nabi. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari nabi ini. Ya, dari istri nabi ini. Alkitab bilang begini, yuk kita lihat. 3 solusi saya ingin sampaikan. Solusi pertama, ayat 2 bilang, apa yang kau punya di rumahmu. Ada banyak orang hidupnya betul takut akan Tuhan. Tapi gak sadar bahwa sesuatu yang ada padanya itu justru benih yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu talenta saudara. Mungkin itu sesuatu yang Anda anggap kecil. Ingat, janda ini tadi jawabnya gini, gak ada apa-apa di rumahku. Koma, baru dia mikir nih, kecuali minyak di sebuah bejana, di sebuah buli-buli. Apa itu artinya sih? Janda ini hidup dalam takut akan Tuhan seperti suaminya. Tapi dia kurang pengenalan. Kok bisa Pak? Banyak orang seperti itu. Dia gak ngerti bahwa sesuatu yang dianggapnya kecil itu Tuhan bisa pakai untuk dia melipat gandakannya dengan dahsyat buat hidupnya. Mungkin Anda bilang, Pak saya gak punya apa-apa, gak punya talenta, gak punya modal, gak punya kepinteran, gak punya koneksi. Dengar, apa yang ada padamu, cek and recheck. Di masa resesi ini, coba lihat apa yang ada padamu. Satu hal kecil jangan anggap enteng. Saya kasih contoh Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2 bilang gini, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Bayangin Bapak Ibu, Musa cuman pegang tongkat. Tuhan gak perlu yang hebat-hebat. Wah misalkan pedang yang hebat, tombak Saul yang luar biasa, pedang yang dahsyat. No, tongkat buat apa? Biasa, saya kan gembala Pak, cuman biasa ngangon kambing domba. Musa kan 40 tahun kedua sekolah padang gurun Bapak Ibu. Sekolah rendah hati. Cuman punya tongkat. Dan Anda tahu ayat berikutnya di ayat 17. Tuhan bilang begini tentang tongkat. Yang kelihatannya kecil gak berarti. Dan bawalah, Keluaran 4 ayat 17 ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Wih dahsyat. Siapa sangka tongkat buat ngangon kambing domba kelihatannya kecil, gak ada artinya, gak berarti, gak ada nilainya kalau dijual di pasar juga. Tapi Tuhan bilang gini, kau pakai itu tongkat untuk bikin tanda dan mujizat. Bapak Ibu, nomor 1 solusinya, cek apa yang ada pada diri Anda. Modal sekecil apapun, talenta sekecil apapun, kesempatan sekecil apapun, kalau Tuhan bilang itu tongkat, kau pakai untuk bikin tanda heran mujizat. Laut merah terbelah. Laut kosong terbagi 2. Bayangin saudara, nggak ada yang mustahil. Nah anehnya lagi ayat 20. Kita lihat Keluaran 4 ayat 20. Ya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tadinya kan tongkat Musa, berubah namanya jadi tongkat Allah.
Tadinya Anda pikir kecil gak ada artinya, Pak. Aduh, talenta saya gini, orang yang lebih pintar banyak, Pak. Orang yang lebih hebat banyak, Pak. Dengar, kalau Anda serahkan itu kepada Tuhan, dengar, Alkitab bilang itu tongkat bukan lagi tongkat Musa. Namanya berubah jadi tongkat Allah. Kalau itu jadi tongkat Allah, ajaib hidupmu saudara. So, itu solusi yang pertama. Jangan anggap remeh, check and recheck. Apa yang ada padamu, itu milik Tuhan, itu benih yang dahsyat. Ya, nah yang kedua, ayat 5. Saya kasih tahu ayat 5 ini nama solusinya adalah begini. Yuk belajar bertindak dengan iman. Kenapa? Karena di ayat 5, si Nabi bilang, Elisa ngomong sama janda ini, minta bejana dari luar, jangan terlalu sedikit. Dengan kata lain, untuk dia mau keluar dari rumah, minta bejana, itu perlu iman. Orang akan bilang, ngapain kamu minta bejana ini? Ngapain kamu minta? Kenapa banyak anakmu minta? Kamu minta, 2 anak itu minta. Ngapain ngambil banyak gini? Kamu gila ya? Dia gak peduli orang mau bilang dia gila. Mau orang bilang dia apa. Gak masuk akal, gak logis. Dia percaya perkataan Elisa. Itu perkataan Tuhan. Hari ini kita mau percaya firman Tuhan, iya dan amin. Yes, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, bertindak dengan iman. Dan Tuhan ngomong di firman-Nya, itu sebabnya kita perlu baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu solusi yang sangat penting. Belajar bertindak dengan iman. Dikatakan di situ, tergantung seberapa banyak si bejana yang dia ambil sebagai wadah. Alkitab bilang minyak itu pun berhenti mengalir. Sesuai dengan bejana yang dia minta. Satu lagi dong. Anaknya bilang, habis mami udah gak ada lagi. Seberapa besar engkau melatih imanmu, Anda sedang mempersiapkan wadah untuk menerima solusi dan berkat dan mujizat Tuhan. Kalau engkau berkata, ya segini aja deh, 30 aja bejananya, 30 minyak mujizat itu akan mengisi dan berhenti. Oh saya pengen 60 Pak, 60 berhenti. Saya pengen 1000 berhenti. Kalau Anda cuma buat 10 imanmu, wadah kapasitasmu, ya sudah 10 Tuhan berhenti. Nah ini sangat penting. Dan dari mana iman timbul? Yang pertama tadi sudah saya singgung. Pelajari firman, karena Roma 10:17 berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Baca, renungkan sampai firman itu menguasai alam pikiranmu. Menguasai alam bawah sadarmu. Menguasai pikiran, perasaan, hatimu dikuasai firman. Coba berhenti mendengar hal-hal yang membuat engkau khawatir. Berhenti baca hal-hal yang membuat engkau tidak percaya Tuhan. Tapi mulai baca, tonton hal-hal yang membangkitkan iman Anda. Itu harus dengan sengaja Anda latih. Dan yang kedua, dalam sebuah kisah di pasal Matius, pasal 17 kalau Anda baca, di ayat 20 dan 21 saya bacakan. Di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, waktu murid-murid gagal usir setan ya, Yesus jawab, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Apa yang lagi Yesus bilang? Dia gak perlu iman yang besar. Cukup iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat ngomong sama gunung, gunung taat pindah. Gak ada yang mustahil bagimu. Gak ada yang mustahil bagi Anda yang percaya. Bukan cuma bagi Tuhan, bagimu. Asal punya iman sebesar biji sesawi. Nah, dari mana iman sebesar biji sesawi ini bisa muncul? Alkitab bilang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya bukan soal setannya. Kalau setan gak bisa diusir dengan nama Yesus, apalagi dengan doa puasa. Hebatan nama Yesus daripada doa puasa. Ini bukan soal setannya, tapi imannya gak bulat. Bukan imannya besar, gak bulat seperti biji sesawi. Iman kadang-kadang Bapak Ibu tercampur dengan ketidakpercayaan kita, keraguan kita. Nah jenis-jenis ketidakpercayaan, karena kita sering lihat fakta-fakta, kita lebih percaya pada panca indera kita, apa yang kita rasakan, apa kata orang, apa kata sains. Saya gak menentang, ada tempatnya masing-masing. Tapi kalau kita melatih panca indera untuk lebih percaya pada fakta, logika dibanding apa kata firman Tuhan, maka sulit bagi kita untuk percayanya bulat seperti biji sesawi. Kecil tapi bulat.
Nggak ada campuran ketidakpercayaan. Nah, gimana cara mengusir ketidakpercayaan? Doa dan puasa. Jadi alat pertama adalah pelajari firman Tuhan. Cara praktis pertama, pelajari firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang kedua, untuk menyingkirkan ketidakpercayaan kita. Faktor-faktor yang kita terlalu bergantung pada natural sekeliling kita. Gejala yang kita rasakan. Ekonomi yang faktanya nyata, Pak. Waduh, rekening saya sedang sedikit, Pak. Aduh, toko saya lagi mau tutup. Pak, pelanggan semakin dikit, cuan makin minim, Pak. Pesanan orderan makin nggak ada, Pak. Mesin-mesin lagi berhenti, Pak. Nggak bisa cetak, nggak bisa produk, Pak. Nggak bisa produksi. Anda mau lebih percaya fakta atau Anda memilih percaya firman? Ada keraguan memang bercampur. Ya, satu kali seseorang datang sama Yesus, Tuhan tolong aku. Hah? Kau pikir aku nggak bisa lakukan? Oh Tuhan, aku percaya bisa. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lucu ya. Aku percaya, tolonglah yang tidak percaya. Karena dalam iman kita kadang-kadang campur ketidakpercayaan. Cara menyingkirkannya gimana ketidakpercayaan ini? Doa puasa. Satu kali Pastor Yonggi Cho, almarhum di Yoido Gospel, salah satu gereja terbesar di dunia, saat itu 800 ribu lebih, hari ini 500 ribuan jemaatnya. Di masa muda beliau, anaknya yang kedua sempat sekarat karena salah makan sesuatu. Itu satu sekolah hampir semua keracunan, beberapa udah mati Bapak Ibu. Anaknya dibawa ke UGD, udah gawat darurat, udah sekarat. Istrinya telepon, cepet suamiku pulang, anakmu hampir mati. Yonggi Cho datang ke rumah sakit, dia doain sejam, 2 jam. Bukannya sembuh Bapak Ibu, malah mati. Waduh Tuhan, kok mati? Tiba-tiba firman yang sering dia baca sih, iman timbul dari pendengaran akan firman, nyingkirin ketidakpercayaan, doa puasa. Dia berdoa. Muncul iman ini kan dari firman. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia doa lagi 1 jam sampai 3 jam total. Anda tahu anaknya bilang begini, saya udah naik ke sorga. Pada saat dia bersaksi ya, di sorga saya lihat para diaken papa. Diaken di gereja Yoido itu, mereka tampak awet muda. Walaupun mereka matinya udah tua, Pak. Dan saya ketemu Tuhan Yesus, indah sekali, saya gak mau pulang ke bumi. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, gak bisa nak, lihat. Dikasih lihat sama Tuhan Yesus, tuh papamu lagi doa. Dia minta kamu kembali. Jadi saya balik, Pak. Anaknya hidup lagi Bapak Ibu. 3 jam. Nah saya gak bilang Anda harus doa. Letter luck 3 jam, 4 jam. Tapi doalah sampai sesuatu terjadi. Ketuk pintu itu sampai dibukakan. Cari sampai engkau mendapatnya. Itu yang Yesus katakan. Kalau hakim yang tidak adil aja digedor terus pintunya, akhirnya dia bantu si janda miskin. Apalagi Anda dan saya punya hakim yang maha adil, yang maha baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Nah itu sebabnya kita perlu melatih iman kita setiap hari. Prinsip solusi yang ketiga, ayat 7 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jual minyak itu bayar hutangmu dan hidup dari sisanya. Apa artinya? Artinya gini, Anda boleh punya mujizat, Anda boleh lihat minyak itu masuk ke bejana-bejana, Anda boleh punya iman yang dahsyat, tapi kalau Anda tidak bergerak untuk jual minyak itu, kalau janda itu cuma tenang-tenang aja di rumah, waduh asik nih, minyaknya udah banyak nih, mujizat, satu buli-buli sekarang jadi puluhan. Terus dia diam doang, kira-kira hidup apa mati? Mati. Bisa bayar utang? Nggak bisa. Dia mesti melakukan bagian dia. Tuhan udah bikin bagian Tuhan. Mujizatnya menjawab iman sang janda. Waktu dia percaya perkataan Tuhan lewat mulut Elisa. Sekarang dia yang pergi, bukan Elisa. Bukan Tuhan. Ada begitu banyak orang nunggu-nunggu mujizat, tapi dia lihat nggak bermanifestasi. Kenapa? Karena ada bagian yang dia belum kerjain. Jual dong, artinya ini bagian si janda. Buat kita artinya ayo kita mulai bergerak dengan iman tadi, dengan mujizat tadi, dengan tongkat Musa yang dirubah jadi tongkat Allah tadi. Kita bergerak, kelola, lipat gandakan. Jualan kan berarti mengelola. Dan Alkitab kita penuh dengan prinsip mengelola, prinsip investasi. Ingat orang yang punya 1 talenta, dia kubur. Tuhan bilang engkau hamba yang malas, hamba yang jahat dikatakan. Dilempar ke neraka lo, kertakan gigi. Kenapa? Karena gak memuliakan Tuhan. Sampai
tuannya bilang, aku akan ambil itu modal serta bunganya. Kalau kau nggak bisa jalanin, kasih orang yang jalanin uang katanya. Artinya, ayo belajar kelola. Kelola apa yang Tuhan percayain. Up to date terus, hari ini sedang kemana ekonomi bergerak. Hari ini apa yang mesti saya pelajari untuk skill saya bertambah. Life skill yang perlu saya pelajari, manage keuangan dengan sehat itu bagaimana ya. Nah, itu sebabnya kita pengen belajar dari firman Tuhan satu ayat terakhir, bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk Anda menang di masa resesi yang katanya bakal gelap 2023. Cek 2 Korintus 9 ayat 10 bilang begini. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya ada dua hal, ada benih buat Anda tabur, ada roti buat Anda makan. Kalau si janda pikir, wah ini minyak asik nih, dia jualan sih, habis dia jualan, bayangin saudaraku, udah dapat uang, selesai. Hanya roti untuk dimakan. Dia nggak mau nabur lagi. Memang nggak diceritakan dia nabur kemana, tapi ini prinsip Alkitab. Selama matahari ada, musim demi musim ada, Alkitab bilang musim tabur tuai tidak akan ada henti-hentinya. Selama bumi ini masih ada. Artinya si janda harus belajar. Setelah dia jualan, dia hidup dari sisanya. Nah jangan pikir hidup dari sisanya begini Bapak Ibu. Wah hidup dari sisanya berarti ya udah saya makan terus roti untuk dimakan, makan terus ini hidup dari sisanya, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak gitu saudara. Ingat di perjanjian baru 5 roti 2 ikan kasih 5.000 orang makan itu bisa 15.000 3 kali lipat bisa 20.000, sisa 12 bakul. Yang kisah lain juga 4.000 orang makan sisa 7 bakul. Saudara pikir sisanya diapain? Pasti ada yang ditabur. Mereka pulang, murid-murid bawa pulang. Wah, nggak mungkin dimakan sendiri 7 bakul. Sakit perut. Pasti dia bagi orang miskin, bagi orang-orang di sekelilingnya. Saudara, kalau tidak pernah Anda menabur, tidak pernah sedekah, Anda malas bayar perpuluhan, bagaimana bisa kita menuai? Perpuluhan itu bukan bayar, mengembalikan haknya Tuhan. Anda mungkin bilang, Pak Yogi saya lagi resesi, nggak bisa perpuluhan Pak. Saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu. Tuhan gak akan kutuk Anda karena kutuk dipikul Yesus. Tapi berkat karena pertukaran di kayu salib juga gak akan otomatis turun kalau kita gak melakukan tindakan iman dengan menabur saudaraku. Mungkin gak bisa 10% hari-hari ini lagi berat. Cobalah 1%, 2 atau 5%. Cari orang sekitar kita yang sulit, gembel, orang yang kelihatan sudah tua tapi kesulitan mengais sampah. Ada banyak orang yang Anda bisa tolong. Cari yayasan panti asuhan, saya masih simpan rekening, saya masih transfer terus. Dan saya sering lihat di jalan dan ajaib sekali. Saya bersaksi sedikit, apa yang seharusnya KPR saya kemarin, minggu lalu saya share di fellowship para full timer. Teman-teman semua, ajaib ya, saya KPR harus selesai 20 tahun. Ini masih sisa 16 tahun, 192 kali bayar. Tiap-tiap pakai iman, udah 4 tahun doa, Tuhan tahun ini juga lunas, tahun ini juga lunas, saya gak mau umur 60-an baru beres, Bapak Ibu. Ajaib, 4 tahun, sisa tinggal 20 kali bayar. Harusnya 192, harusnya 16 tahun lagi. Tuhan tidak akan berhutang apa-apa sama kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Yuk, prinsip ketiga ini, kelola dengan baik. Salah satunya bukan hanya kerja bagus, belajar, up to date dan sebagainya. Tetapi Anda juga menabur, cari orang yang membutuhkan, kembalikan apa yang merupakan haknya Tuhan. Saya percaya kalau 3 hal ini Bapak Ibu semua kerjakan. Yang pertama sadari apa yang ada di tangan Anda, itu benih yang dahsyat, jangan anggap enteng itu. Tongkat Musa jadi tongkat Allah. Ya, 1 buli-buli jadi puluhan tergantung iman Anda kapasitasnya. Kedua, bangun kapasitas iman Anda. Bertindak dengan iman, percaya firman dan lakukan itu. Sebanyak mungkin ambil buli-buli, siapkan wadahmu. Dengan firman, dengan doa, dengan puasa. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan kasih kita roti untuk dimakan. Tapi gak semua boleh dimakan. Benih untuk ditabur. Sedekah, kembalikan perpuluhan kita. Semampunya kita. Tuhan lakukan yang kita gak mampu kerjakan. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur hari ini ada sebuah solusi resesi dari si janda nabi.
lewat kejadian ini kami boleh belajar. Kami gak usah takut sama resesi yang digadang-gadang akan begitu gelap keadaan tahun depan. Kami harus terus fokus cari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Oleh iman kepada Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak Abraham, ahli waris janji Allah buat Abraham. Engkau berkata kepada Abraham, berarti engkau berkata kepada kami yang percaya Kristus Yesus, bahwa aku diberkati untuk jadi berkat. Demikianlah terjadi dalam hidup kami semuanya. Kami diberkati walaupun di tengah masa resesi, supaya kami terus jadi terang. Firman-Mu berkata kegelapan datang melanda bumi ini, tetapi kami yang percaya terang-Mu bercahaya di tengah kegelapan. Di dalam nama Yesus, kalau ada di antara umat Tuhan yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, lagi menghadapi persoalan finansial, ekonomi, resesi terjadi dalam kehidupan mereka, hamba-Mu berdoa, kuatkan, teguhkan firman-Mu yang didengar ini, membangkitkan iman mereka. Roh Kudus memampukan mereka semua untuk bangkit dan melaksanakan firman ini dengan tekun. Maka kami akan melihat tangan Tuhan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita. Terimalah berkat dari Bapa di dalam sorga, dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam setuan yang manis dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan terus menjadi berkat dalam nama Yesus sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.